Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah, perihal tentang cyber counseling, materi utama pondasi awal kita sebelum masuk ke, bimbingan praktek bimbingan dan praktek konseling secara online. Ini umaknya materi yang tadi saya bahas. Kan, ini sangat mengganggu. Next. Konseling online atau cyber counseling itu adalah pemberian bantuan terapi, bimbingan, dan konseling dengan memanfaatkan ketersediaan media teknologi informasi, komputer, berbagai aplikasi sosial media, dan internet. Apa saja jenisnya? Di sini ada banyak ya, ada website, ada blog, ada email, ada handphone, HP gitu ya, bisa menggunakan telepon gitu ya. Bisa kalau email berarti surat menyurat ya, surat menyurat tapi lewat email dengan konselornya dalam sesi konselingnya atau dengan sesi bimbingannya gitu ya. Materi-materi bimbingannya diberikan via email. Terus ada aplikasi chatting, berbagai macam aplikasi chattingnya, ada WhatsApp, ada Telegram. Ini suara saya terdengar kan ya? Ada Yahoo Messenger, terus ada Google Talk dan sebagainya. Lalu ada video conferencing, yaitu ada Zoom, ada Google Meet, ada voice video call lewat WhatsApp, ada Skype, terus dan sebagainya macamnya. Kemudian ada juga via media sosial, bisa Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya macamnya. Ini berbagai macam jenis yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesi praktek pelaksanaan bimbingan dan konseling secara online. Seperti itu. Jadi nanti pada kalian tugasnya bisa jadi salah satu dari ini. Nanti tergantung ya, kita akan bahas itu si jauh pertemuan selanjutnya. Next. Dalam konseling online itu sifatnya terbagi menjadi dua. Ada sifat interaktif dan non-interaktif. Perbedaannya apa antara interaktif dengan non-interaktif? Jika non-interaktif itu seperti melakukan praktek bimbingan. Bisa bimbingan kelompok, bisa bimbingan klasikal. Dan jika online, maka dia hanya memberikan beberapa informasi. Dan berupa sumber-sumber informasi yang bersifat self-help, bantuan diri, untuk membantu diri sendiri. Jadi lebih kepada usaha preventif atau pencegahan atau informasi terkait yang misalkan itu hanya membantu menambah pengetahuan atau lebih pada mengarahkan konseling kita. Ya, seperti itu. Supaya dia lebih mengenali dirinya, dia lebih bisa menganalisis dirinya, dia bisa melangkah lebih maju tapi hanya dalam bentuk bimbingan intinya ya, non interaktif ini. Karena tidak ada interaksi di sana. Sedangkan kalau interaktif itu ada interaksinya secara langsung atau secara tidak langsung lewat online ini. Jadi seperti lewat chat gitu ya, lewat video conference dan lain-lainnya gitu ya, dan lain-lainnya. Kalau konseling itu interaktif, kalau non interaktif itu bimbingannya gitu. Dan prakteknya berbagai macam. Kalau interaktif otomatis ya mengentaskan masalah gitu. Kalau non interaktif lebih kepada bimbingan, yaitu pada pencegahan. Selanjutnya, dalam buku-buku yang sudah diberikan tadi di grup WhatsApp ya, saya menemukan ini lebih kepada, saya menganalisis kemudian saya mensintesakan hasil saya membaca buku dan jurnal tersebut ya. Jadi kelebihan-kelebihannya dari praktek konseling online ini adalah atau cyber counseling ini adalah bisa mendekatkan jarak yang jauh. Sekali lagi, kita tidak bisa menebak siapa yang akan menjadi konseling kita. Pertama, dari faktor usia, dari tempat mereka tinggal. Nah, itu kita nggak bisa menebak itu karena mendekatkan jarak yang jauh menjadi dekat. Jadi kita juga nggak bisa nebak gendernya laki-laki atau perempuan yang mendaftar, itu nggak tahu. Karena benar-benar dibuka secara umum, terus kemudian atau dibaca materi bimbingannya itu secara umum. Jadi itu benar-benar tidak bisa diklasifikasikan secara baik gitu. Jadi kelebihannya
Ya, sangat umum siapapun bisa gitu ya. Kategorinya lebih karena, kita benar-benar memberikan fasilitas itu secara umum ke siapa saja dan, yang namanya jarak itu terbatas, jadi tidak terbatas dengan adanya online ini. Terus lebih bersifat dinamis dan praktis, karena waktu pelaksanaannya bisa kapan saja, atau bisa juga, prakteknya ini gini, eee, misalkan ya, konselornya akan berkata seperti ini, "Saya akan membiarkan wall, wall chatting kita terus terbuka, komentar ini terus terbuka. Nanti, selama 1 kali 24 jam, peserta kliennya tadi ya, konseli-konselinya, boleh menuliskan unek-uneknya, kekesalannya di room komentar ini," gitu. Nanti keesokan harinya, baru si konselornya akan membaca unek-uneknya. Atau, eee, konselornya bilang, "Saya akan membuka room room kolom komentar ini khusus untuk, teman-teman konseli menuliskan, eee, apresiasi-apresiasi terhadap dirinya, kata-kata apresiasi terhadap dirinya sendiri, atau kalimat-kalimat afirmatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian tuliskan kalimat tersebut dalam kolom ini, misalkan begitu konselornya bilang. Maka kolom itu akan terbuka 1 kali 24 jam, waktu pelaksanaannya bebas. Namun konselor menginformasikan misalkan, kemudian keesokan hari baru akan saya baca dan saya akan mulai menanggapi apa yang sudah diberikan, apa yang sudah ditulis oleh teman-teman konseli, seperti itu. Jadi lebih dinamis dan praktisnya adalah kita nggak tahu kapan konseli kita siap untuk bercerita, kapan konseli kita siap untuk memberanikan diri menghadapi masalahnya. Nah, kelebihannya adalah ketika mereka siap, tersedia sudah sarana itu yaitu kolom komentar. Seperti itu maksudnya dinamis dan praktis. Dan ada riwayat. Riwayat di sini juga membantu, istilahnya administrasi ya. Karena administrasi dalam proses konseling itu banyak sekali. Kalau secara manual tanpa online itu banyak sekali lagi. Bisa jadi kalau praktek di sekolah sebagai guru BK, itu habis waktunya bisa hanya untuk menyelesaikan administrasi saja, di luar dari praktek pelaksanaan bimbingan konselingnya. Nah, kalau secara online ini sebetulnya membantu sekaligus melaksanakan praktek administrasinya. Karena kita bisa save ya, save kan tinggal save doang tuh kolom komentar ada di situlah chat-nya ya, chat Zoom ruangannya misalkan. Atau tinggal dipindah copy paste gitu aja dalam bentuk format, Word atau Excel seperti itu. Jadi sangat mudah karena riwayat sesi konselingnya bisa terekam, seperti ini kita Zoom, saya sudah merekamnya nih ya sebetulnya dalam laptop saya, jadi kegiatan-kegiatan sesi konseling pun bisa dilakukan dengan sangat mudah sistem merekamnya, dibandingkan manual, gitu. Cuman bedanya tetap harus melakukan, semacam izin dulu, persetujuan dulu kalau sesi konseling, seperti itu. Ini kalau mengajar ya nggak apa-apa, nggak izin. Nah, next, selanjutnya adalah sangat membantu bagi tipe konseling introvert. Bagi klien-klien yang memiliki karakteristiknya introvert, sulit sekali membuka diri dan sulit sekali mempercayai orang. Dia tipikal introvert itu rata-rata kan orangnya, eee, apa ya, sangat nyamannya dia tuh hanya percaya sama beberapa orang saja gitu loh. Menutup diri, tidak terlalu banyak, menunjukkan dirinya gitu ya, sulit untuk berbicara lebih gitu, kebanyakan skeptis gitu kan. Nah, sesi konseling secara online itu akan sangat membantu bagi tipe konseling yang introvert. Nah, karena dia tidak bertemu orang, dia kan orang introvert itu akan sangat, apa ya, hiruk-pikuk ketika melihat banyak orang gitu loh, tidak nyaman perasaannya risih. Nah, ini membantu gitu. Apalagi membuka diri, itu sulit. Kecuali sama orang-orang yang benar-benar menurut dia sudah sangat dipercaya dan sangat dekat dan sudah nyaman samanya, baru dia akan sangat terbuka, orang-orang tipe konseling introvert. Kemudian memiliki ragam media ekspresi dan teknik yang dapat digunakan. Kenapa saya memasukkan kategori di sini? Karena di dalam buku itu disebutkan, konseling online itu sangat memudahkan klien atau konseli untuk mengekspresikan perasaannya, untuk mengekspresikan, dirinya. Dengan cara apa? Dia bisa mengirimkan lagu, sehingga lagu itu, "Ini loh mood saya hari ini sedang happy." Nah,
perwakilan dari Happy itu saya mendengarkan lagu ini. Nah, dia curhat itu kepada konselornya. Ini loh mood saya saat ini sedang sedih. Saya akhirnya menggambar, kemudian gambaran saya itu, tulisan gambaran itu saya foto, saya kirim ke konselor saya. Di situ kelihatan guratannya, tekanannya, warna yang digunakan. Jadi sangat beragam. Atau ketika chatting, dia akan menggunakan atau konselornya meminta kliennya atau konselingnya menggunakan berbagai emoji yang mengungkapkan, menggambarkan perasaannya pada saat itu, pada saat pelaksanaan konseling. Emoji itu banyak sekali lagi. Sekarang tuh sudah sangat interaktif sekali, banyak sekali pilihannya. Tinggal pilih mana yang mewakilkan perasaannya pada saat itu chatting, pada saat chatting itu berlangsung. Nah, itu yang saya bilang bahwa banyak sekali ragam media ekspresi dan teknik yang dapat digunakan. Jadi, kelebihannya itu. Karena bisa jadi pada saat sesi konseling, itu memakan waktu atau tidak tersampaikan dengan baik, atau masih banyak ditutup-tutupin untuk melakukan kreasinya. Tapi kalau dalam konseling online, itu bisa dengan mudah tinggal foto, atau tinggal menge-share lagunya, terus baru menceritakan seperti membuat status, tapi statusnya ini dibaca oleh orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu ahlinya, yaitu konselornya, gitu. Kemudian peningkatan pengetahuan terkait media dan cara penggunaannya. Ya jelas, jadi baik itu konselor maupun konseli, keduanya mengalami peningkatan pengetahuan terkait media yang digunakan untuk konseling online-nya dan bagaimana cara penggunaannya. Saya contohkan seperti Zoom ini. Zoom ini bisa digunakan untuk praktek konseling online berupa konseling kelompok online. Karena mungkin saya dalam satu contoh kasus saja, konseling kelompok itu kita sangat sulit loh untuk sebagai fasilitator atau sebagai konselornya, bisa jadi pada saat walaupun kita sudah apa ya, ini dari segitu banyak orang yang masuk mendaftar untuk melakukan sesi konseling kepada konselornya, kemudian kan kita eliminasi, kita kelompokkan, kita lakukan analisis mana yang bisa kita tangani, mana yang tidak, kelompoknya kita buat satu-satu lagi, bedah lagi. Kemudian ternyata sudah dibedah, udah diklasifikasikan, pada saat proses konseling berjalan, ini saya harus pakai video nggak sih untuk menjelaskan kepada kalian. Jadi pada saat menjelaskan itu ternyata klien kita ini pada saat kita menjelaskan itu ternyata pada saat sesi konseling berlangsung ternyata ada yang over, berlebihan, merasa power-nya itu merasa kuat dibanding yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah ada yang merasa tertekan, ada yang merasa tidak dianggap, seperti itu. Teman-teman yang lainnya gitu ya, merasa tertekan, merasa tidak dianggap, seperti itu. Jadinya gimana, kita kalau aplikasi Zoom ini ada, bisa orang-orang tersebut itu bisa ditarik keluar ke dalam satu ruangan sendiri yang isinya dia dan host-nya. Nah, jadi nanti orang tersebut ditarik kemudian akan berbicaralah dengan, si konselornya langsung. Jadi konselor bisa berbicara langsung terhadap orang tersebut kalau memang orang tersebut, berlebihan sikapnya atau ingin terlalu show off gitu loh, show on terlalu berlebihan. Atau juga terdapat klien-klien yang misalkan dia terlalu show off, tidak mau, apa ya, tidak mau berinteraksi dengan baik gitu ya. Maka nanti dia bisa ditarik dalam ruang sendiri kalau menggunakan aplikasi Zoom ini ya, untuk ditanyakan, bagaimana, seperti apa, kenapa, apa yang bisa dibantu gitu. Dia bisa, dibantu seperti itu kalau menggunakan aplikasi ini. Jadi bukan hanya pengetahuan medianya saja yang bertambah, cara menggunakannya pun kita harus tahu sebagai seorang konselornya, karena kita memilih menggunakan media itu dari segitu banyak media. Jadi benar-benar harus tahu. Kalau misalkan kayak di Zoom ini kan ada namanya raise hand. Bisa jadi raise hand itu, terabaikan gitu kan. Padahal bisa jadi pada saat sesi konseling kelompok berlangsung, wah ada yang raise hand, mungkin dia mau ke toilet seperti itu. Berarti kan dia akan ketinggalan sesi konseling. Nah, konselor tuh harus peka dengan menggunakan, media-media tersebut. Tata cara penggunaannya apa saja, semacam perintilan-perintilan kecilnya itu loh harus tahu. Jangan sampai nggak paham, sehingga nanti pelaksanaannya pun jadi ya nggak maksimal pelaksanaan konselingnya. Oke, terus saya matikan saja. Kemudian,
Nih, memberdayakan kepercayaan diri dan membangun kekuatan untuk menciptakan koneksi tinggi. Maksud dari kalimat ini adalah, konseling online itu berbeda dengan konseling, biasa pada umumnya. Karena apa? Dia berbicara bisa jadi sama orang yang belum pernah dia lihat. Dia terbuka masalahnya, bercerita, bisa jadi sama orang yang belum pernah dia kenal. Kan kelompok, konseling kelompok ini ya, BK kelompok sekali lagi. Jadi orang yang mau bergabung untuk melakukan proses konseling kelompok, itulah ada orang-orang secara online ya, adalah orang-orang yang punya kepercayaan diri dan tingkat kepercayaan terhadap konselornya itu lebih tinggi dibandingkan yang bertemu langsung. Nah, dan, orang-orang yang mau menjalankan konseling online, itu memiliki kemampuan untuk menciptakan koneksinya lebih tinggi dibandingkan yang enggak. Jadi mereka itu seperti punya kekuatan untuk survive dan, "Oke Kak, kita saling empati, kita membangun hubungannya itu lebih baik," gitu loh dibandingkan yang langsung. Karena bisa jadi ketika mau menulis teks pun, dia akan lebih hati-hati menulis karena bisa jadi ini belum pernah saya ketemu ini orang ini, gitu. Jadi, memberdayakan kepercayaan diri dan membangun kekuatan untuk menciptakan koneksi tinggi. Jadi orang-orang yang, konselor kita yang mau mengikuti praktek konseling online ini, memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap, konselor dan klien yang lain, konselor yang lain itu tinggi. Dan mereka punya daya berjuang untuk menciptakan survive bertahan dalam pelaksanaan sesi konseling ini juga koneksinya untuk membangun koneksi itu tinggi juga, dibanding yang bertemu langsung, itu kelebihannya. Selanjutnya ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangan, ini lebih banyak sebetulnya ya dibahas di buku dan jurnalnya, karena lebih banyak manusia itu lebih mudah mengkritik dibandingkan melihat hal yang positif sebetulnya. Jadi kekurangannya itu banyak sekali, cuman ini semuanya saya sebut di paling akhir dan sebagainya, karena banyak sekali, saya hanya menyebutkan beberapa. Semakin kalian banyak membaca buku, mengkaji suatu teori akan semakin banyak pengetahuannya, sekali lagi. Saya hanya membahas beberapa dari segitu banyak referensi yang sudah dibaca gitu ya. Kalau kalian mau menambahkan dan mengembangkan lagi dengan referensi-referensi baru ya silahkan. Kekurangannya ini adalah, karena hanya mengandalkan isyarat visual dan audio, pasti akan banyak sekali yang missing. Berbeda ya kalau kita bertemu langsung, bukan hanya mulutnya yang berbicara yang kita lihat, bukan hanya matanya yang saat itu sedang berbicara, bahkan postur tubuh, bahasa tubuhnya, cara dia duduk, cara tangannya bergerak, itu akan jadi analisis kita untuk analisis observasi konseling, sesi konseling. Tapi kalau menggunakan online bisa misalkan kalau telepon ya mungkin kita hanya mendengarkan suaranya saja. Suaranya berarti tekanan nadanya, intonasi yang dia gunakan, naik turunnya, penggunaan kata-katanya saja. Nah, seperti itu. Jadi hanya keterbatasan itu saja. Kalau menggunakan video, berarti bukan hanya suara, intonasi, dan kata-kata, juga kita bisa melihat visual wajahnya. Gimana wajahnya? Bisa jadi dia senyum tapi di bawah kolong meja tangannya lagi meres-meres, aduh gua kesel gimana, gemeteran gitu ya. Nah, kan nggak ada yang tahu nih. Nah, itulah keterbatasannya dalam sesi konseling online. Maka konselornya nanti ada di bagian akhir apa saja keterampilan konselor yang harus dimiliki karena banyak sekali tantangan untuk menghadapi kekurangan ini. Seperti jika grup chat, misalkan konseling kelompok, maka dia ada grup chatting-nya. Kemudian pasti akan ada fase di mana pada hari itu numpuk semua chatting masuk. Sehingga mungkin ketika esok harinya konselornya mau menanggapi itu ada chat yang terlewatkan atau tenggelam tidak terbaca. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik atau konselornya salah meresponnya, bisa jadi konselor kita merasa terabaikan. Nah, kalau sudah terabaikan, dapat kehilangan koneksi, keintiman, ketidakpercayaan, karena dia merasa nggak dianggap oleh konselornya. Nah, seperti itu. Terus bisa terjadi juga karena bisa melakukan lewat chatting tadi ya, ada salah menginterpretasi bahasa teks yang digunakan. Bisa jadi gini, pada saat, saling chatting, pada saat konseling secara berkelompok gitu ya, ternyata ada beberapa teman yang melakukan candaan sarkas atau candaan seksual
atau ya segala macam jenis itu yang ternyata, salah diinterpretasikan atau tidak tepat pada tempatnya, seperti itu. Atau bisa jadi juga orang itu cuma berkata, "Oke oke, nggak apa-apa." Tapi oke nggak papanya itu ternyata ada apa-apa, gitu. Jadi seperti membaca teks itu dipengaruhi oleh emosi dan kondisi orang yang membacanya. Jadi tingkat interpretasi salah itu sangat tinggi sebetulnya. Jadi kalau seorang konselor ingin melakukan sesi konseling lewat chat itu benar-benar harus dalam keadaan emosi yang stabil, fokusnya juga stabil gitu loh. Jadi ketika baca chat itu tidak terpengaruhi kondisi-kondisi dirinya. Kalau dianya sendiri lagi kondisinya nggak baik atau lagi hektik, lagi panik gitu ya, bisa jadi konseling kita maksudnya baik, kata-katanya oke nggak apa-apa, tapi kitanya malah baper. Nah, seperti itu. Itu ya jadinya bermasalah jadinya, padahal mah, eee, ma maksudnya klien kita ya nggak apa-apa gitu, oke nggak apa-apa. Tapi buat klien konselornya karena lagi hektik, lagi panik, lagi keteteran, atau lagi apapun sehingga konsentrasinya pecah ke mana-mana, sehingga oke nggak papanya itu dimaknai, "Aduh kayaknya dia nggak enak," atau, "Aduh kayaknya dia marah." Nah, jadi lebih kepada mengartikan hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang dimaksud konteks si kliennya. Kemudian, konselor kewalahan dalam mengelola dan merespon media. Nah, ini juga salah satu kekurangannya karena, menggunakan banyak media dan kemudian, waktu yang digunakan itu sangat praktis, dinamis ya, kapan pun bisa gitu ya. Maka bisa jadi si konselornya mengalami kewalahan dalam mengelola dan merespon tadi. Ya tadi kayak misalkan chat yang tadi tenggelam, akan sulit kalau meresponnya, satu-satu nih pertanyaan-pertanyaannya, tapi bisa jadi dirangkum seperti itu kan, atau ada yang terlewat, jadi kewalahan jadi kategorinya. Nah ini tadi udah sempat dibahas ya tentang dapat, kehilangan koneksi keintiman. Masih terkaitan ini dengan yang tadi ini, dan ini. Oke, next. Oke, ini yang tadi saya sempat bahas. Jadi apa sih keterampilan konselor? Seorang konselor ini apa keterampilannya yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan praktek konseling secara online atau cyber counseling ini. Ini mungkin ada sedikit banyak hampir sama, tapi ada berbeda dikit dengan keterampilan konselor pada umumnya yang bertemu dengan secara langsung. Jadi kemampuan interpretasi kata-kata, teks percakapan, dia harus punya kemampuan interpretasi kata-kata teks percakapan secara lebih dibandingkan yang biasanya. Kemudian karena itu tadi ya, salah menginterpretasi atau kalau dia ragu, misalkan gini ya, ada beberapa kata-kata yang sulit dipahami atau salah memahami, daripada konselor kitanya ini loh, kitanya mengartikannya dengan salah, lebih baik kita mengklarifikasi. Jadi maksud kamu hari ini, kamu merasa sedih? Nah, konfirmasi itu. Jadi kemampuan untuk menginterpretasi kata-kata teks percakapan. Ketika dia sudah menceritakan dirinya, kita melakukan klarifikasi gitu. "Oh jadi kamu sedih?" Gitu. Atau, "Oh hari ini adalah hari yang kurang baik buat kamu ya," gitu. Jadi kita supaya tetap lurus gitu jalannya ya, bisa menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh klien, kita punya kemampuan interpretasi dan mengklarifikasi, gitu. Atau kalau enggak, kemampuan konselornya itu tadi, kemampuan untuk menginterpretasi, mengartikan kata-kata teks percakapan dengan sangat baik. Dari mengklarifikasi, menyimpulkan, menegaskan, mengklarifikasi lagi, atau menanggapi. Nah, itu kemampuan bermain kata-katanya harus baik gitu, bagus sehingga tidak terjadi miss. Kemudian konselor diminta untuk fokus pada here and now, present time. Jadi pada saat melakukan sesi konseling, ya fokus melakukan sesi konseling, tidak multitasking dengan hal-hal lain. Pikirannya juga tidak kemana-mana, fokus pada saat pelaksanaan sesi konseling ini, ya here and now gitu. Jadi, mindfulness gitu loh, benar-benar saat ini saya sedang melakukan sesi konseling, maka saya akan, membantu klien saya gitu loh. Jadi ada pikiran yang mengganggu lain itu tidak akan mempengaruhi penilaian atau berpikir objektifnya si seorang konselor terhadap kliennya.
Terus skill yang lainnya adalah keterampilan melibatkan klien dalam proses pengobatan. Jadi karena ini konselingnya adalah konseling online dan tidak online pun ya, kita harus selalu melibatkan klien dalam proses pengobatannya. Karena di sini yang mandiri, yang mau mandiri, yang butuh bantuan untuk mandiri itu adalah klien kita. Yang memutuskan caranya seperti apa untuk dia menjadi mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, dengan nilai dirinya sendiri, itu adalah klien kita. Jadi bukan kita yang kamu harus begini, kamu begini, seharusnya begini. Bukan, itu nilai konselor. Nah, dialah yang menemukan solusi dari masalahnya. Kita hanya membimbing dengan cara teknik konseling tertentu. Kemudian dialah yang berinteraksi terhadap dirinya sendiri. Kita hanya membantu, membimbing dia sehingga goals-nya dia, tujuan dari sesi konselingnya dia itu tercapai. Nah, maka konselor harus punya keterampilan melibatkan klien dalam proses pengobatan terapeutiknya gitu. Bukan hanya konselornya terus yang bekerja, tapi kliennya pun terus bekerja untuk dirinya sendiri. Terus keterampilan mendengarkan secara reflektif. Nah, ini mendengarkan apabila menggunakan telepon atau video call. Jadi mendengarkan terus melakukan refleksi diri. Nah, seperti itu. Sama seperti interaksi teks. Teks, jadi ini seperti membangun empati. Empatinya konselor terhadap klien. Ini ya, skill konselor terkait empati itu adalah modal utama seorang konselor. Orang bisa dikatakan konselor yang berhasil adalah kalau dia memiliki empati yang tinggi. Jadi itu seperti jiwa konselor, sifat konselor salah satunya adalah empati yang tinggi. Empati yang tinggi itu nanti kalian bisa baca di KBBI ya, empati itu apa, terus bagaimana maksudnya. Jadi jangan sampai tidak sinkron ketika klien kita sedih, video call nih, kliennya lagi nangis, tapi kita mukanya malah senyum-senyum. Wow, itu nggak empati. Nah, itu jadi ada sinkron seharusnya. Kalau dia sedih, seharusnya kita wajahnya seperti apa? Kalau orang yang memiliki empati yang tinggi, seorang konselor harus memiliki sikap empati ya. Empatinya tinggi, dia akan tahu bagaimana cara menghadapi klien yang saat itu sedang puncak-puncaknya sedih emosinya. Nah, jadi ada sinkron antara apa yang diterima dan apa yang diberikan gitu. Jadi nggak mungkin kan pada saat video call, saya sedih, saya habis diputusin sama pacar saya nggak terima dengan kenyataan ini, tapi dia nangis ya, saya maunya balikan. Nah, konselornya itu cuma diem dan senyum, ngeliatin aja gitu. Nah, itu nggak reflektif, nggak empati, karena dia senyum. Porsinya nggak pas. Nah, itulah. Jadi skill konselor terkait mendengarkan reflektif dan interaksi teks reflektif ini harus terus diasah sebetulnya. Saya pribadi ya sendiri sampai saat ini masih melatih skill ini karena empati itu tidak mudah untuk dipelajari secara teori saja, harus dipraktekkan dalam keseharian hidup. Nah, itu. Saya lanjut. Skill konselor lainnya ada keterampilan menggunakan berbagai macam fitur media. Kemudian tadi sudah sempat dibahas ya fitur medianya. Kalau Zoom ini ada Zoom terpisah, ruang Zoom sendiri dan segala macam emoji atau fitur gambar dan segala macamnya. Terus keterampilan membuat kontrak. Nah, ini si Dede Fikri, kenapa kamu masuk ke waiting room ya? Si Haikal. Oke. Jadi, lanjut. Keterampilan membuat kontrak sesi. Jadi gini, pada saat sesi konseling gitu ya, ada awalnya itu melakukan informed consent. Bahasa konselingnya itu informed consent, yaitu form berupa banyak sekali persetujuan. Dan ada juga form yang berisi tentang kontrak sesi pertemuan. Jadi berapa lama kita mau melakukan sesi konseling secara online ini? Misalkan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu pada setiap minggunya pada hari apa saja. Terus dalam 1 kali pertemuan berapa lama durasi waktunya? Nah, seperti itu. Terus kalau mau diberikan PR-nya berupa apa?
Nah, itu tuh semua lengkap. Terus ketika kamu pada saat sesi konseling itu ternyata kamu mengalami psikosomatis yang hebat, aduh, psikosomatis kalian paham nggak? Kalau kalian nggak paham, coba kalian cari tahu lagi ya. Kalian ketika pada saat sesi konseling, ternyata di pertengahan sesi konseling, sebelum 3 bulan ya, baru sebulan, ternyata kamu mengalami psikosomatis yang sangat hebat. Sehingga kamu menghindari sesi konseling tersebut. Apa yang akan dilakukan? Itu semuanya tuh udah ditulis di dalam kontrak gitu. Kontrak sesi pertemuan. Misalkan dia membutuhkan jeda untuk menghadapi psikosomatisnya. Jeda dulu, break dulu sesi konselingnya, kemudian dilanjutkan kembali. Nah, itu ada ketentuannya. Atau ketika melakukan sesi konseling, ternyata sesi konselingnya ini butuh bantuan tenaga ahli lainnya, pendamping tenaga ahli lainnya. Misalkan bukan lagi tangannya konselor, tapi tangannya psikolog. Nah, jadi itu juga ditulis di dalam kontrak itu. Jadi kontrak ini adalah salah satu keterampilan konselor yang sangat dibutuhkan. Legalitas secara legal. Jadi kalau terjadi apapun dalam ranah konselingnya ya, dalam melakukan praktek konseling ini kan pasti ada impact-nya ya terhadap konselingnya, dan itu impact-nya bisa jadi hal-hal yang bukan dapat dilihat kasat mata karena kita keterkaitannya dengan mental ya. Nah, jadi jangan sampai dia jadi bunuh diri karena stres menghadapi masalahnya sendiri. Kemudian siapa yang disalahkan? Ya si konselornya, seperti itu maksud saya. Jangan sampai begitu. Jadi dalam kontrak ini sudah harus jelas dulu legalitasnya. Jadi ketika ada masalah, ada apapun, karena dia sudah menandatangani dan mengisi kontrak itu dengan baik, ada materai di situ, materai 6.000, maka secara sah dan secara hukum sesi konseling ini harus berjalan dan ada pertanggungjawaban di sana. Oke. Selanjutnya ada keterampilan mengajar atau pelatihan atau modeling. Karena ini adalah konseling secara online, maka nanti apapun pengarahan yang diberikan konselor itu secara jauh diberikan pengarahan prakteknya. Misalkan saya kasih contoh juga seperti pelaksanaan meditasi. Meditasi itu untuk melatih mindfulness-nya seorang klien. Dari jauh ya konselor harus bisa mengajar, melatihkan, mencontohkan step by step pengarahannya. Jangan pejamkan matanya, ambil napas dalam-dalam, rasakan nafas itu, udara itu masuk ke dalam tubuh, ke otak, ke dada, ke perut, terus berputar hingga akhirnya keluarkan lewat mulut. Nah, itu konselor tuh punya kompetensi untuk itu tadi, keterampilan dalam mengajarnya baik dulu, sehingga untuk mengarahkan step by step praktek teknik konselingnya itu mudah untuk dipraktekkan oleh konselingnya dalam sesi konseling online. Atau misalkan konselornya ingin menggunakan teknik kursi kosong, nah dikasih tahu bagaimana teknik kursi kosongnya. Misalkan, ayo saat ini jika Bapak Ibu dalam keadaan kondisi yang belum duduk, sedang beraktivitas nih, sekarang coba tenang dulu, duduk dulu sejenak, kemudian anggaplah di depannya ada orang yang saat ini belum tersampaikan, hal-hal yang belum tersampaikan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut gitu. Nah gitu, jadi step by stepnya itu diajarkan dulu baru sehingga teknik konselingnya itu sampai ke klien kita meskipun tidak bertemu dengan langsung, terbatas dengan jarak gitu. Selanjutnya ada keterampilan melakukan konfrontasi yang mendukung. Jadi konselor itu punya kemampuan untuk mengklarifikasi konfrontasi yang muncul dari kliennya. Jadi kalau misalkan, "Oh, kamu tak sedang bercerita, kamu bilang hari ini adalah hari yang menyedihkan, kamu nangis, tapi kamu kok tersenyum?" Gitu. Mungkin itu berarti kalau misalkan kalau sesi konselingnya menggunakan teorinya Gestalt, klien kita belum terbuka seutuhnya terhadap konselornya. Masalahnya itu belum sampai ke puncaknya untuk bercerita. Dia masih berusaha untuk terlihat baik-baik saja dan survive gitu loh. Jadi istilah kayak kulit bawang, baru kulit bawang luarnya, belum sampai dalam inti masalahnya. Nah, kemampuan konselor untuk menganalisis itu, yang tadi ya ada konfrontasi-konfrontasi yang tidak sesuai, gitu, atau konfrontasi-konfrontasi lainnya yang
misalkan dari suara, "Loh, tadi di awal kamu bilang kamu berminat melakukan kegiatan hari ini. Loh, kok terakhir kamu bilang, 'Saya nggak yakin menjalankannya.'" Loh, jadi sebenarnya kamu berminat atau tidak? Jadi konselor harus punya kemampuan untuk mengkonfrontasi hal-hal yang, berlawanan gitu loh. Termasuk ada hal-hal yang misalkan, ada salah satu dalam konseling kelompoknya itu yang ternyata berlebihan, eee, me apa ya, seperti berlebihan berinteraksi sehingga yang lain merasa tidak dianggap, itu juga punya kemampuan untuk mengkonfrontasi itu konselornya. Menarik orang-orang tersebut, menyetopkan dulu, tunggu giliran gitu loh. Selanjutnya ada keterampilan merangkum sesi pertemuan. Ini ada banyak jenisnya, rangkuman itu ada 4. Ada yaitu membuat ringkasan agar tujuannya kliennya tetap fokus pada sesi terapinya. Jadi step by step itu ternyata si konselornya di balik konseling online itu mempunyai catatan anekdot sendiri sambil nulis tangan gitu. Yang mana step by stepnya capaiannya apa, hari ini ngapain, kondisinya bagaimana gitu loh. Jadi step by step tuh si konselornya meringkas perbuatan perbuatan kliennya apa saja yang sudah diceritakan, poin-poinnya gitu, supaya tetap fokus dalam sesi terapinya. Apa terapi itu? Supaya here and now, supaya present time itu gitu dibantu gitu. Membuat catatan ringkasan itu. Kemudian ada juga meringkas dorongan dan pengakuan atas kemajuan klien dalam terapi. Jadi setelah diringkas rinci apa aja poin-poinnya yang disampaikan pada hari itu, pada saat sesi konseling berlangsung pada hari itu, juga konselor juga membuat appreciate, misalkan ada perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan dalam sesi terapi konselingnya. Misalnya, wah, pada awal sesi konseling Anda itu sangat sulit mengekspresikan perasaan Anda gitu. Bahkan wajah Anda pada saat video call itu terlihat datar-datar saja loh, kaku. Sekarang di sesi keempat pertemuan sesi konseling via video conference ini, Anda sudah terlihat lebih mudah ya mengungkapkan perasaan-perasaan Anda. Gitu. Itu jadi karena kita membuat ringkasan-ringkasan, termasuk ringkasan catatan afirmasi, catatan perubahan sikap gitu ya, ekspresi. Jadi kita bisa menulis juga ini dorongan, menulis juga beberapa kalimat dorongan mengapresiasi klien kita atas perubahan yang positif yang dia lakukan. Karena keberhasilan perubahan itu juga keberhasilan si konselornya dalam menjalankan praktek terapi konseling itu gitu. Wah, ini loh perubahan pada sesi pertama, kamu mulai sesi konseling, sekarang sudah pertemuan yang keempat, perubahannya ini gitu. Itu bisa. Kemudian ada ringkasan yang mana tujuannya memberikan klien pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. Biasanya dalam sesi konseling itu ada PR-PR yang harus diselesaikan oleh kliennya gitu. PR-PR yang bisa dikerjakan oleh kliennya. Konseling kelompok juga begitu. Nah, kalau misalkan ada yang kurang apa ya, pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi ini menjelaskan PR-PR yang harus dikerjakan itu membutuhkan ringkasan-ringkasan kecil sehingga mudah untuk dipahami oleh kliennya. Step by step-nya, maka harus dibuat juga. Kemudian ada ringkasan yang dapat menyingkat prinsip prinsip pembelajaran dalam sebuah cara yang mudah digunakan atau mudah diingat. Ini ada beberapa catatan kecil dari si konselornya. Ya, tadi yang saya bilang teknik-teknik, bagaimana cara menginterpretasikan si teknik yang dalam bentuk teoritis menjadi kata-kata yang praktis sehingga mudah untuk dipahami dan dijalani oleh klien kita yang tidak belajar ilmu tentang psikologi. Gitu. Selanjutnya ada ketentuan dalam melaksanakan konseling grup secara online. Nah, ini dalam dua buku yang saya share tadi, itu ada penjelasannya bahwa idealnya dan sangat disarankan peserta dalam konseling online ini tidak lebih dari 8 sampai 12 orang. Ya, lebih lebih sedikit lebih baik, 8 aja gitu, bukan malah banyak jadi 12, lebih sedikit lebih baik. Karena untuk fokus dengan kondisi banyak orang, dengan sesi orang yang hanya secara online gitu ya, bertemu langsung dan
Ya, itu ya, masalahnya bisa sangat kompleks pada saat yang sesi konseling berlangsung, nggak ada yang bisa menduga gitu istilahnya. Lebih baik sedikit gitu loh, 8 tuh udah cukup, gak usah sampai 12 gitu. Inilah 8 sampai 12 orang saja udah cukup gitu di buku tersebut dijelaskan. Lalu, apa sih yang harus disediakan dalam pelaksanaan konseling grup secara online? Ya, adanya tersedia form pendaftaran. Form pendaftaran kalau dia mau melakukan sesi konseling, ngisi data diri istilahnya gitu, terus memilih siapa konselornya, memilih jadwalnya kapan, itu detail di situ. Terus, sampai dia menulis juga, apa, permasalahan yang dia alami. Ini riwayat-riwayat tentang gitu tuh ada semua di sesi pendaftaran. Terus ada membuat informed consent, nih kontrak kontrak pelaksanaan konseling ini berapa lama, terus, bahwa ada kesepakatan asas kerahasiaan di sana. Nah, itu segala macam itu ada di kontraknya, informed consent. Termasuk tadi yang saya bilang ya, kuesioner sama autobiografi awal itu seperti menceritakan masalah apa sih yang ingin kamu selesaikan di ruang sesi konselingnya terhadap bersama konselornya, itu ada dianalisis juga di sini, di form pendaftaran. Nah, jadi kayak seperti wawancara singkat tapi, via tertulis gitu kayak angket. Lalu setelah tahap ini sudah berlangsung, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menyeleksi pesertanya. Sudah masuk semua form pendaftaran, konselornya apa ya, menganalisis lagi tuh hasil-hasil formnya. Kemudian dikelompokkan peserta mana yang misalkan satu masalah yang sama atau yang satu tipe. Kan dari cara orang itu menyampaikan tulisannya dalam bercerita kisahnya, itu bisa kita analisis karakter orang itu gimana, kan gitu. Nah, konselor punya kegiatan ini, menyeleksi peserta sehingga membuat grup-grup untuk praktek konselingnya. Sudah dibuat grupnya, misalkan ini grup A dengan masalah tema regulasi diri, ini grup B dengan masalah tema ketidakpercayaan diri. Nah, gitu ya. Sudah dibuat grup-grupnya, isinya Mbak ini cocoknya sama ini nih, karena kalau ini sama A sama B digabung, nanti yang A tuh akan terus berlebihan, menggebu-gebu, B-nya akan terus aja diem, nggak akan berbicara. Nah gitu, jadi dia mempertimbangkan banyak hal ketika mau menyeleksi siapa saja orang-orang di dalam grup si regulasi dari ini, siapa saja orang-orang di dalam grup percaya diri ini gitu. Dia menyeleksi dulu itu. Sudah terseleksi, sudah terbuat rancang, siapa saja orangnya, apa aja masalahnya. Selanjutnya adalah membuat rancangan konselingnya yang akan dijalankan seperti apa. Nih, misalkan dalam kontrak sudah tertulis jelas kita akan bertemu selama 12 kali pertemuan. Nah, pada rancangan konseling itu jelas pertemuan satu ngapain, sampai ke 12, apa tugasnya dalam pertemuan 1 sampai 12. Kemudian eh tujuan-tujuan pada setiap pertemuan itu jelas. Jadi target pencapaian tujuan utamanya dalam sesi konseling itu tercapai ketika rancangan itu sudah matang. Kemudian juga menjelaskan ya, rancangan strategi dan peran batasan konselor. Nah, itu juga setelah membuat rancangan konselingnya, sesi konselingnya, 12 kali pertemuan itu ngapain aja, teknik yang digunakan apa, bagaimana mempraktekannya, mengaplikasikannya. Kemudian yang tadi ya, bahwa dalam merancang sesi konseling itu juga harus dianalisis juga apa sih instrumennya gitu yang akan digunakan, termasuk tugasnya apa gitu. Nah, selanjutnya ini, konselor juga merancang apa langkah-langkah strategi yang memungkinkan muncul kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan, ini kan kamu mau kan konselornya kita nih merancangnya tuh secara idealnya, tidak ada masalah awalnya di sini ya, yang akan dijalankan. Namun, rancangan strategi ini apabila ada masalah atau ada hal-hal yang, "Wah ini, kita menemui hal ini nih, terus apa yang harus kita lakukan?" Nah, ada rancangan strateginya. Terus ada juga rancangan bagaimana peran fasilitator dalam sesi konseling itu. Apakah dia terus konselornya fasilitatornya hanya menyimak, terus memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang supaya aktif kliennya, ataukah ada lain, bagaimana peran batasannya, itu dijelaskan secara detail juga di rancangan. Sudah rancangannya matang, nah jangan lupa peraturannya adalah, maaf, jangan lupa membuat berbagai aturan dalam
konseling grupnya. Sebelum dijalankan, ada aturan bersama yang disepakati. Misalkan bahwa sesi konseling ini akan berlangsung selama 60 menit gitu. Apa yang perlu kita sepakati bersama supaya sesi konseling ini bisa berjalan secara efektif, kondusif, dan saling membawa insight bagi kita semua gitu. Nanti misalkan gitu ya, pertanyaan yang konselornya gitu, kemudian klien-kliennya mulai jawab, matikan HP pada saat sesi konseling berlangsung, tidak terdistraksi sama kegiatan lain gitu. Terus meminta izin ketika pergi dari sesi ruangan konseling online. Ya gitu, itu aturan-aturan itu harus dijelaskan di ini aturan ini yang disepakati bersama. Ada asas kerahasiaan yang mana rahasia yang terjadi dalam sesi konseling tidak boleh keluar diceritakan oleh orang yang tidak mengikuti konseling. Nah, gitu. Itu diceritakan di sini dan disepakati di sini bersama. Lalu selanjutnya adalah membuat rancangan. Oh, ini tadi sudah ya, rancangan membuat evaluasi dan PR tadi sudah saya jelaskan di atas. Dan ini masih banyak lagi ketentuan dalam sesi konseling grup online ini. Ini ya, saya sedikit terlupa, dalam kontrak yaitu inform consent juga menjelaskan perihal bagaimana cara pengarsipan data. Minta izin kalau misalkan mau merekam sesi konselingnya yang berlangsung mau direkam itu izin di awal di sini. Atau mau melakukan catatan anekdot itu juga harus melakukan izin di sini. Di kontrak ini ditulisin di inform consent. Oke, selanjutnya ada beberapa kode etik yang perlu konselor pahami dan benar-benar mengerti gitu ya sebelum menjalankan praktek konseling online. Nah, 3 ini yang utama. Yang pertama kita harus tahu dulu nih undang-undang ITA, ini informasi teknologi, maaf. Undang-undang 88 yaitu Undang-Undang tahun 11 Undang-Undang 11 tahun 2008. Ya, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi dari situ kita tuh lebih waspada, hati-hati kalau ada hal-hal yang ternyata oh ini bisa dituntut nih kalau kita nggak teliti gitu. Oh ternyata ini mau nyalahi aturan yang ada nih. Penggunaan-penggunaan ini, misalkan penggunaan bahasa, penggunaan penyimpanan data dan segala macamnya yang tidak terakomodir dengan si kontrak tadi. Nah, makanya kita harus mempelajari ini lebih baik dulu, paham, mengerti, supaya tidak ada kesalahan di kemudian harinya. Selanjutnya adalah kode etik lainnya adalah mempelajari kode etik sebagai konselornya. Nah, kan ada kode etik konselor, jangan sampai kita melewati batas dari kode etik tersebut. Nah, kalau di Indonesia kode etiknya itu ada APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Kalau di Amerika tuh ada dua ya, ada ACA dan ASCA. ACA ini Asosiasi Konselor Amerika, kalau ini Asosiasi School Konselor Amerika. Jadi patokannya mana yang paling jelas harus sesuai dengan saat ini kita jalanin ya kode etiknya APKIN karena kita di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau mengembangkan dan mau gabung ini juga bisa dipakai dari ASCA dan ACA kode etiknya karena lebih berkembang lagi. Selanjutnya adalah kode etik yang menjunjung tinggi tentang asas-asas nilai konseling, asas-asas konseling dan nilai-nilai isu-isu sosial multikulturnya tuh loh. Di ini kode etik yang menjunjung asas-asas konseling dan kode etik yang menjunjung isu-isu sosial multikultur yang akan terjadi dalam sisi konseling. Karena ini kan norma lebih kepada normanya aturan yang berada di dalam masyarakat. Jadi ini kita harus aware juga untuk hal ini. Karena itu tadi ya, di Indonesia sendiri ini banyak sekali suku, ragam budaya. Bisa jadi pada saat kamu menghadapi klien yang orang Sumatera Padang, dengan klien yang orang Jawa, dengan klien yang orang Timur, itu nanti berbeda cara meresponnya, cara berbicaranya. Atau ada hal-hal isu-isu yang ternyata kamu nggak enggak, ternyata itu menyakiti hati klienmu, gitu. Kalau bertemu langsung aja bisa baper, apalagi ini secara online. Kadang-kadang tidak tersampaikan dengan baik, terus kemudian salah tangkap, kemudian sakit hati. Nah, isu gitu. Jadi isu-isu ini, isu asas konseling, isu-isu sosial multikultur yang terjadi, tentang sara dan segala macamnya harus dipahami.
Nah, selanjutnya adalah administrasi dan instrumen yang digunakan untuk melakukan sesi konseling online. Yaitu, tadi sudah sedikit banyak dijelaskan, yaitu harus membuat, informed consent ya, yaitu seperti kontrak pelaksanaan konseling yang isinya banyak hal. Nah, pelaksanaan, jumlah, waktu, dan tadi yang sudah disebutkan. Terus ada mengisi berkas administrasi data diri, ini juga sudah disebutkan ya, yang kemudian dianalisis oleh konseling untuk di sesi pengelompokan pesertanya. Untuk siapa saja kelas tersebut, siapa aja pesertanya, temanya apa, bagaimana pertemuannya ini. Kemudian, nah ini yang belum disebutkan, menggunakan papan berita akses bersama yang dapat seharian diisi dan dituliskan pesan komentar apapun oleh konseli. Oh ini yang saya juga sudah sempat disebut, ini yang tadi saya ceritakan bahwa ada wall yang isinya bisa diisi ke kolom komentar yang bisa dibuka kapanpun. Sehingga ketika klien kita siap bercerita, kita sudah ada untuk dia gitu loh. Terserah itu mungkin akan dibalas keesokan harinya dari 1 kali 24 jam, tapi dia punya momen di mana dia bercerita tuh ada yang disalurkan. Nah, itu ini papan berita. Ini bisa seperti grup chat bersama, bisa kelompok privat grup message gitu, bisa macam-macam lah ini. Ini banyak hal nih prakteknya. Ini juga ada kuesioner online berisikan autobiografi. Ini ada ya di penjelasan tadi bahwa pada saat sesi pendaftaran awal itu ada kuesioner dulu untuk menceritakan tentang kisah dirinya secara detail. Dan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan dirinya juga, masalah dirinya dan dirinya. Kemudian membuat inventarisasi catatan anekdot setiap sesi pertemuan. Ini yang tadi ya saya bahas juga dalam rangkuman-rangkuman dalam sesi konseling. Terus membuat instrumen PR dan evaluasi sebagai pengukuran keberhasilan pelaksanaan sesi konseling. Jadi setiap pertemuan sesi konseling, idealnya memang ada PR atau ada evaluasinya sebagai bahan acuan evaluasi lah keberhasilan bagaimana apa yang sudah berjalan di hari itu gitu. Namun ada juga sistemnya yang melakukan evaluasi itu di awal dan di akhir untuk melakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan konselingnya. Nah, tergantung desain yang akan diterapkan oleh si konselornya seperti apa intinya. Tapi harus ada instrumennya dan seperti PR atau evaluasi pengukuran keberhasilan. Oke, sudah selesai. Ini daftar pustakanya yang saya gunakan. Ya, ini ada 2 buku dan 2 jurnal yang tadi saya berikan di grup. Silahkan kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, boleh dibaca. Atau kalau ada referensi lain dari buku lain juga boleh ditambah lagi sehingga lebih kaya akan pengetahuan dan sumber data.